Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengajar kita, yaitu Ibu Anggi Sekaputri, dan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil presentasi yang kami buat, dan kami beranggotakan saya sendiri, Riku Eliandi, Anita Puji Sapitri, Erinda Cika Familia, Risdianti, Mas Suhendra, dan Muhammad Hanif. Nah, di sini kami kelompok 1 ingin menjelaskan tentang penulisan surat lamaran kerja. Nah, teman-teman dapat melihat sendiri infografis yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul penulisan surat lamaran kerja. Sebelum memasuki tentang cara penulisan surat lamaran kerja, lebih baiknya kita mengetahui apa itu surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau perusahaan yang saat itu perusahaan sedang membutuhkan karyawan pada suatu bidang tertentu. Prinsip yang pertama yaitu prinsip attention atau prinsip perhatian. Prinsip perhatian ini yaitu artinya para pelamar itu harus memiliki sifat yang dapat meyakinkan para pemilik perusahaan atau organisasi bahwa mereka itu memiliki sesuatu yang bermanfaat atau yang dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi si pemilik perusahaan atau organisasi. Mereka juga harus menjelaskan ide-ide atau gagasan mereka yang membuat tertarik si pemilik perusahaan atau organisasi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip interest atau prinsip yang artinya para pelamar kerja harus dapat menarik perhatian si pembaca atau si pemilik perusahaan dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini mereka itu perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang mereka sampaikan itu sesuai dengan yang mereka miliki, dan mereka harus meyakinkan bahwa mereka mampu bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat bekerja dengan lebih baik, sehingga para pembaca atau si pemilik perusahaan dapat yakin bahwa mereka membutuhkan si pelamar kerja. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip desire, yang artinya pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang dituliskan di dalam surat tersebut. Pelamar juga perlu meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Prinsip yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsip action, yang atau artinya prinsip tindakan, yang artinya bahwa pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil tindakan tertentu yang berkaitan dengan keinginan atau harapannya dalam menulis surat tersebut. Salah satu tindakan tertentu yang dapat diberikan pembaca yaitu memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara kerja pada si pelamar kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Saya akan menjelaskan tentang perorganisasian surat lamaran kerja. Penulisan lamaran kerja yang baik perlu memperhatikan kaidah-kaidah baku dalam penulisan surat lamaran kerja. Artinya, seorang pelamar kerja harus memahami dan mempersiapkan dengan sebaiknya apa yang perlu dituliskan dalam surat lamaran kerja. Bagaimana pengorganisasian penulisannya? 1. Paragraf pembuka. Surat lamaran kerja, sebagaimana bentuk surat-surat bisnis yang lain, harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian bagi pembacanya. Surat lamaran kerja harus menyatakan
secara jelas pelamar kerja sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga ia perlu juga mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Surat lamaran kerja yang baik yang menarik perhatian pembacanya perlu mencontohkan hal-hal berikut. Sumber implikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja mendapat informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Sumber informasi ini antara lain surat kabar, majalah, radio. Sebutkan nama surat kabar atau majalah dan tanggal penerbitannya, atau nama radio dan tanggal diumumkan. Kemudian pertanyaan. Gunakan kalimat pada awal untuk paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui masalah, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi serta mempunyai keinginan untuk memecahkan masalah tersebut. Cuplikan berita. Pelamar dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan tenaga operator dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Cika Famelia. Terima kasih telah memberikan saya waktu dan kesempatan hari ini untuk presentasi. Paragraf pembuka terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangkupan. Pada bagian awal surat lamaran pekerja, pelamar perlu mengumumkan kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan dan jelaskan bahwa kualifikasi itu akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang dilamar. 2. Nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal atau pembaca yang menawarkan kerja atau seseorang yang menyarankan pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. 2. Paragraf pertengahan. Pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimiliki untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan dalam suatu ruangan yang disingkat, mungkin tidak boleh lebih dari 3 paragraf. Pelamar kerja tidak boleh mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam resume. Usaha penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati oleh pembaca. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimiliki dari sudut pandang pembaca yang menyangkut. Terima kasih. 1. Pendidikan. Pada bagian pendidikan ini, pelamar kerja akan dapat pertama, menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam. 2. Menunjukkan bagaimana pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar. 3. Menjelaskan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi inti. Yang kedua yaitu pengalaman kerja. Dalam bidang pengalaman kerja, pelamar dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam. Berikutnya yaitu menunjukkan pendidikannya yang relevan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ia lamar. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana dan mengapa ia mengambil bidang studi pilihan penting di luar bidang studi inti. Yang ketiga yaitu sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Pelamar kerja dapat menjelaskan kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan orang lain. Sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya. Halo, selamat siang. Saya Mas Wendra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi sebelumnya dengan sangat-sangat bagus sekali. Jadi saya di sini pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tips untuk pelamar kerja. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pelamar kerja dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Apa itu? Anggapan bahwa kita ini sedang menjual potensi. Menjual potensi apa? Potensi diri kita. Artinya sama saja kita dengan menawarkan diri kita kepada perusahaan
baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, hobi, dan hal-hal yang kiranya mampu menjadi faktor yang menguntungkan bagi perusahaan. Dan perusahaan yakin ketika mereka merekrut kita dan mereka bakal mendapatkan feedback yang sangat baik. Jadi, meyakinkan diri memiliki potensi yang layak untuk ditawarkan kepada perusahaan, kita akan lebih percaya diri. Ketika kita percaya diri, maka urusan-urusan yang berikutnya akan lebih mudah dan lancar. Perlu kita lakukan ketika kita melamar pekerjaan. Yang pertama adalah bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang kita miliki. Artinya, kita harus menjadi individu yang memiliki ketertarikan yang tinggi. Pertama, kemudian tunjukkan hal-hal positif. Tak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang bersifat positif akan mengundang energi yang baik pula. First impression, pandangan pertama orang-orang akan melihat dari bagaimana kita, bukan dari sisi negatif, melainkan mereka akan tertarik dengan hal-hal yang positif dari diri kita. Kemudian adalah usahakan surat lamaran kita rapi, bersih, dan menarik. Karena siapa sih yang mau menerima orang yang datang mengantar lamarannya dengan kondisi yang kotor, penuh lipat-lipatan, berserak, enggak karuan, dan itu sangat mengganggu sekali. Dan usahakan itu rapi dan bersih. Kemudian tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis atau diri kita sendiri. Banyak orang yang membuat suratnya, CV-nya, lamarannya hanya melalui sudut pandangnya sendiri. Terlebih terkesan over proud atau terlalu membanggakan. Tekanlah hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Di sini berarti kita harus memiliki poin lebih. Ada nilai beda dari diri kita dan pelamar yang lain. Artinya kita memiliki potensi yang lebih, sehingga harapan kita untuk diterima oleh perusahaan akan semakin lebih besar. Kemudian pelamar kerja baru mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang hendak dihendaki. Ya, seperti yang kita ketahui, pelamar pekerja yang baru harus memiliki kualifikasi, harus sesuai dengan apa yang posisi yang akan kita lamar, apa yang kita mau. Mungkin dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Penjelasan terakhir yaitu yang harus Anda hindari. 1. Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. 2. Jangan mengirim surat lamaran kerja hasil fotokopi. 3. Jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. 4. Hindari kata-kata berlebihan. Yang terakhir 5. Jangan minta belas kasihan terhadap gaji, kecuali kita ditanya pada saat wawancara kerja. Jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Nah, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen dan teman-teman. Jika ada salah, tolong mohon maaf. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum.